Shalom bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada saat ini. Kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur atas segala anugerah-Mu dan keberkahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan sebentar juga kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Berkati firman-Mu yang akan disampaikan. Biarlah firman-Mu yang disampaikan bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kami semua. Terlebih bagi setiap umat-umat-Mu yang mendengarkan ya Bapa, dimanapun mereka berada saat ini, secara khusus urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, pembacaan firman Tuhan kita ambil dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayat 11. Saya akan bacakan ayat 1, ayat 2, ayat 9 sampai ayat 11. Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut, dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Lanjut kita ke ayat 9 dan ayat 11. Demikian firman Tuhan lagi. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Ayat 10. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkannya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu, dalam pembacaan firman Tuhan ini ada beberapa poin yang menjadi pelajaran buat kita. Yang pertama yang saya ambil adalah untuk segala sesuatu ada waktunya. Bisa kita ambil dari yang dikatakan di ayat 1, yaitu untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Mari kita garis bawahi kata segala sesuatu. Kata segala sesuatu di sini bermakna apa? Kalau kita lihat mulai dari ayat 8 sampai mulai dari ayat 2 sampai ayat 8 dikatakan ada kata lahir, ada kata meninggal, ada kata menanam, ada kata mencabut, ada kata membunuh, menyembuhkan, merombak, membangun, menangis, tertawa, meratap, menari, membuang batu, mengumpulkan batu, terus begitu seterusnya, mengasihi, membenci, perang, damai. Apa yang dimaksudkan dengan ini semuanya Bapak Ibu? Sekali lagi dikatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Kata segala sesuatu ini bermakna adalah ada saat yang tidak menyenangkan dan ada saat-saat yang menyenangkan. Ada saat yang indah dan ada saat-saat yang indah. Itulah makna daripada kata segala sesuatu. Jadi begitu juga dalam perjalanan kehidupan kita ini. Ada masa untuk tertawa, ada masa untuk tidak tertawa. Mungkin kita berpikir begini Bapak Ibu. Kenapa harus Tuhan izinkan hal-hal yang tidak menyenangkan atau hal-hal yang tidak indah kita alami? Padahal di satu sisi Tuhan berkata, Tuhan menjadikan segala sesuatu indah. Sebenarnya apa maknanya itu hal yang tidak menyenangkan atau hal yang tidak indah? Bapak Ibu, bukan tidak menyenangkan sesungguhnya atau tidak indah, tetapi adalah karena kita tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir, sehingga hal-hal yang tidak menyenangkan itu bisa kita katakan tidak menyenangkan. Padahal sesungguhnya ada rencana Tuhan di balik itu semua untuk mendatangkan keindahan bagi kehidupan kita. Begitu juga yang terjadi dalam fenomena sekarang Bapak Ibu. Mungkin banyak di antara kita saat ini mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Hal-hal karena dampak daripada virus corona. Ini merupakan bagian daripada yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Untuk mendapatkan hal-hal yang indah kelak. Itulah makna daripada Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Coba kita perbandingkan apa yang dikatakan Ayub ya. Di dalam Ayub pasal 27 ayat 1 sampai 2. Ayub berkata begini, Tuhan tidak memberikan keadilan bagiku. Itu perkataan Ayub di dalam Ayub 27 ayat 1. Dan di ayat 2, yang maha kuasa memedihkan hatiku. Kenapa Ayub mengatakan begitu Bapak Ibu?
Karena dia mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan pada saat itu. Dia mengalami hal-hal yang pahit pada saat itu. Mungkin kalau kita juga pada posisi Ayub pada saat itu, kita akan mengatakan kata-kata yang seperti itu. Tetapi sekali lagi, itu adalah proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya untuk mendapatkan hal-hal yang indah kelak. Dan selanjutnya, kalau kita perhatikan dalam proses pergumulan daripada Ayub, di dalam Ayub 42 ayat 2 dikatakan, Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini kata Ayub dalam Ayub 42 ayat 2. Dan selanjutnya Ayub berkata di ayat 6, Aku mencabut perkataanku dan menyesal. Bapak Ibu, kenapa Ayub kembali mencabut perkataannya dan dia menyesal mengatakan bahwa sebelumnya Tuhan tidak memperdulikan dia atau Tuhan tidak memberikan keadilan kepada dia? Bapak Ibu, mungkin ini jugalah yang menjadi proses yang kita alami saat ini. Sekali lagi, segala sesuatu ada waktunya, ada waktu menangis. Pada saat waktu menangis, saat ini mari kita katakan itu semua adalah proses yang Tuhan izinkan supaya kita kelak mendapatkan hal yang indah sesudah kita melewati hal yang menangis. Begitu juga saat ini, kita mungkin mengalami hal-hal yang pedih. Itu adalah proses yang harus kita alami, karena nanti di hal-hal yang pedih itu kita akan mendapatkan hal-hal yang baik. Ingat firman Tuhan berkata sekali lagi Bapak Ibu, untuk segala sesuatu ada waktunya. Jangan kita katakan sekali lagi, kalau pada saat ini kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, Tuhan memedihkan hati saya, atau Tuhan tidak peduli kepada saya. Sekali lagi, Tuhan berkata bahwa segala rencananya indah. Tuhan berkata bahwa Dia akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi sekali lagi mari kita camkan dalam hati kita bahwa segala sesuatu ada waktunya. Kalau saat ini kita menangis, percayalah sesudah kita menangis kita akan tertawa. Itu poin pertama yang saya ambil pelajaran buat kita dari pembacaan yang dalam firman Tuhan ini. Poin yang kedua, segala sesuatu untuk melatih kita. Saya akan bacakan dalam Pengkhotbah 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Bapak Ibu, di dalam terjemahan King James dikatakan begini, I have seen the travail. Aku melihat beban yang diberikan. Nah, terus dikatakan di sini, dikatakan dia di ayat akhirnya itu Bapak Ibu, untuk melelahkan dirinya. Di dalam terjemahan King James dikatakan to be exercised in it. Sekali lagi, to be exercised in it. Apa maknanya? Untuk melatih kita di dalamnya. Jadi beban atau masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, menurut pembacaan firman Tuhan ini, di satu sisi dikatakan adalah untuk melatih kita di dalam Tuhan. Mungkin kita bertanya, apa yang Tuhan latih? Yang Tuhan latih adalah otot-otot kerohanian kita, Bapak Ibu. Otot-otot kerohanian kita perlu dibangun di dalam Tuhan. Coba kita perhatikan, kalau kita mau mendapatkan otot tubuh yang berotot, kita harus banyak latihan beban. Kalau seorang olahragawan atau atlet untuk mencapai prestasi, dia harus banyak latihan. Dan hal seperti itu juga lah yang telah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan kadang-kadang Bapak Ibu, kalau saat ini kita mengalami hal-hal yang rugi atau hal-hal yang tidak disukai oleh hati, percayalah sesungguhnya kata firman Tuhan, Tuhan sedang melatih kita untuk menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Itu perlu kita alami. Kenapa? Karena suatu ketika, kalau hal-hal yang tidak menyenangkan itu terjadi dalam hidup kita, kita tidak merasa putus asa. Kita tidak merasa seolah-olah tidak ada harapan lagi. Coba kita bayangkan, kalau kita sudah pernah mengalami hal yang sama dan suatu ketika hal yang sama itu terjadi lagi dalam kehidupan kita, secara mental kita akan siap. Dan seperti itu juga lah proses yang telah dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan kerohanian kita. Dikatakan di situ sekali lagi adalah to be exercised in it, untuk melatih di dalamnya. Jadi sekali lagi saya mau menegaskan ini buat kita, bahwa Tuhan izinkan beban-beban itu terjadi dalam kehidupan kita karena Tuhan mau melatih kita. Dia mau membuat kita kuat di dalamnya.
Dia tidak mau kita cengeng. Dia tidak mau kita begitu suatu ketika menghadapi masalah, kita langsung bersungguh-sungguh. Coba kita lihat contoh ya. Mari, saya mau membuka contoh buat kita, yaitu tertulis dalam Mazmur 144 ayat 1 sampai 2. Nih, dikatakan begini, demikian firman Tuhan. Dari Daud, inilah contoh di mana Daud mengatakan, terpujilah Tuhan, gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan mengajar jari-jariku untuk berperang. Kita perhatikan, terpujilah Tuhan yang mengajar, mengalir tangannya untuk bertempur dan jari-jarinya untuk berperang. Bapak Ibu, pertama kali pertempuran atau peperangan atau latihan yang dialami oleh Daud, dia menghadapi singa dan beruang. Yang selanjutnya dia menghadapi Goliat. Mungkin pada saat itu kita akan berpikir, Daud menghadapi masalah, dia menghadapi singa dan beruang. Tetapi kalau kita lihat dari satu sisi yang lain, sesungguhnya Tuhan sedang melatih mental Daud. Kenapa? Karena Daud sesudah dalam perjalanan kehidupannya, Bapak Ibu, kita melihat dia banyak mengalami yang namanya peperangan demi peperangan di dalam Tuhan. Dan ini juga lah yang telah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Daud. Coba kita bayangkan, seumpamanya Daud tidak dilatih Tuhan mulai dari dia kecil, dia tidak pernah mengalami yang namanya menghadapi singa atau beruang, dan dia tidak pernah mengalami yang namanya menghadapi Goliat. Tetapi langsung Tuhan memerintahkan dia untuk menghadapi yang namanya peperangan. Apa yang terjadi? Mungkin secara mental Daud tidak akan kuat. Inilah salah satu contoh, Bapak Ibu, di mana bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita itu merupakan latihan buat kita, latihan untuk otot-otot kerohanian kita. Seperti sekali lagi, untuk seperti Daud ini, Tuhan melatih dia mulai dari kecil, mulai dari dia gembala. Kalau dia sudah terbiasa menghadapi tantangan-tantangan yang berat, bayangkan Bapak Ibu, dia sudah pernah menghadapi singa dan beruang, dia sudah pernah menghadapi Goliat. Secara mental, secara sikap, menghadapi peperangan sebesar apapun, Daud sudah siap. Dan hal seperti itu juga lah yang Tuhan proses dalam kehidupan kita sekarang ini, di mana Tuhan mau menghadapi keadaan seberat apapun, menghadapi kondisi tidak menyenangkan apapun, kita selalu siap, seperti hal layaknya yang dialami oleh Daud. Jadi Bapak Ibu, poin yang kedua sekali lagi adalah segala sesuatu untuk melatih kita. Dan poin yang ketiga, pelajarannya adalah segala sesuatu indah pada waktunya. Dikatakan di ayat 11, saya akan bacakan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Haleluya. Ini penghiburan buat kita bahwa Tuhan berkata dalam firman Tuhan, segala sesuatu indah pada waktunya. Ini patut kita camkan dalam hati kita, dalam beriman kita saat ini. Saat ini kita mengalami tantangan yang begitu berat dalam kehidupan kita karena pandemi virus corona. Tetapi mari kita katakan firman Tuhan ini, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Luar biasa Bapak Ibu. Ini merupakan pegangan buat kita menjalani kehidupan saat ini. Saya simpulkan sekali lagi firman Tuhan buat kita, bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Yang kedua, Tuhan mengizinkan segala sesuatu untuk melatih kita. Dan yang ketiga, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Demikian renungan firman Tuhan buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami sangat berterima kasih. Engkau mengingatkan kami kembali Tuhan, bahwa segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu Engkau izinkan bagi kami untuk melatih kami. Dan segala sesuatu ada masanya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Bapa akan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang telah dibagikan bagi kami saat ini, yang telah diajarkan bagi kami saat ini, benar-benar bertumbuh dan berbuah-buah hebat lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pengumuman GBI Raja Wali Bandung tanggal 8 November 2020.
Gembala Jemaat dan pengurus GBI Raja Wali mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan dan para pelayan yang sudah melayani, serta semua jemaat yang berpartisipasi dalam ibadah online ini. Dihimbau bagi jemaat untuk melaksanakan doa puasa bersama setiap hari Rabu. Mari kita sama-sama berpuasa sambil mendoakan gereja, keluarga, bangsa, dan negara. Doa pemulihan diadakan pada hari Rabu 11 November 2020 di TKK pada pukul 16.00 sampai dengan selesai. Pemimpin pujian Bapak Nehemia, pemain musik Bapak Elisama, renungan firman Tuhan Bapak Oyat, piket TKK Komsel Tulus. Kami mengundang jemaat untuk mengikuti doa pemulihan. Persembahan umum, diakonia, komisi penghiburan, dan perpuluhan dapat ditransfer melalui rekening GBI Raja Wali. Janji iman retreat dapat ditransferkan melalui rekening bendahara retreat. Pembayaran janji iman pembangunan dapat disetorkan melalui sekretariat atau rekening BRI Pembangunan GBI Raja Wali. Berikut persembahan periode 1 sampai 6 November 2020. Mari kita sama-sama terus berdoa agar Tuhan memulihkan Indonesia, dan kami pun menghimbau jemaat GBI Raja Wali untuk terus menerapkan pola hidup sehat dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, serta tidak keluar rumah apabila tidak mendesak, dan tidak lupa mengenakan masker saat hendak keluar rumah. Demikianlah pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku sungguh dalam simfoni indah. Ajar, ajar Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang dikenal, Yesus nama yang dimenang, nama yang dikenal, Yesus namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah. Untuk itu saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali bersyukur atas kasih karunia-Mu bagi kami. Khususnya pada hari ini Tuhan, di mana kami beribadah bukan di gedung, tetapi secara khusus pada hari ini kami beribadah di rumah kami masing-masing. Untuk itu kami mau berdoa bagi jemaat
yang ada di rumah masing-masing, supaya mereka yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang miskin diperkaya, dan yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan bagi mereka, dan yang berputus asa Tuhan Engkau berikan pengharapan yang baru. Kami berdoa bagi jemaat yang bekerja baik di pemerintah maupun di swasta. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan berkati umat-Mu dan buatlah karier mereka naik dan bukan turun. Engkau yang menjadikan mereka menjadi kepala dan bukan ekor. Kami berdoa juga Tuhan bagi umat-Mu yang berwira swasta. Apapun usaha umat-Mu, kami rindu Tuhan berkati mereka. Buatlah setiap usaha umat-Mu semakin bertambah-tambah, semakin bertumbuh, semakin meluas, semakin besar di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa bagi nusa dan bangsa Indonesia. Berkati seluruh rakyat ini. Pulihkan ekonomi bangsa ini. Pulihkan kesehatan bangsa ini di dalam nama Yesus. Tuhan berkati pemerintah yang ada, mulai dari pusat sampai ke daerah. Mulai dari Bapak Presiden sampai kepada RT yang memerintah atas bangsa ini. Berikan mereka roh hikmat dan kebijaksanaan, sehingga setiap keputusan sungguh-sungguh berguna untuk peningkatan kesejahteraan daripada rakyat Indonesia. Kalau sebentar lagi juga Tuhan kami akan pulang ke rumah, kami akan melakukan segala kegiatan kami sehari-hari. Kami mau berdoa kepada-Mu Tuhan, berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini, yang ada di rumah dan yang ada dalam perjalanan. Tuhan berkati saudaraku yang kekasih, pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu mari kita angkat kedua belah tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, dan diberkatilah pelayananmu. Mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, semua kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.